Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari buku penilaian Bu Pena jilid 4A ya, tema 2. Selalu berhemat energi, subtema 3 ya. Jadi soal yang kita bahas adalah soal penilaian harian 3 yang ada di halaman 142 ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal nomor 1 untuk muatan IPA KD 3.5 ya. Kerjakan soal-soal berikut. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam karena ya. Untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang tepat B ya. Jumlahnya semakin berkurang di alam. Nah, nomor 2, berikut sumber energi alternatif yaitu nomor 2 jawabannya adalah D. Arus air, sinar matahari, dan angin. Nomor 3, keunggulan energi alternatif adalah, di sini sudah saya tuliskan ya untuk nomor 3 jawabannya. Nah, jadi keunggulan energi alternatif yang pertama lebih ramah lingkungan, kemudian yang kedua jumlahnya tidak terbatas. Lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dari gambar berikut ini. Yang pertama ini ada gambar matahari, yang kedua adalah air terjun ya. Kira-kira pemanfaatannya itu untuk apa saja? Nah, di sini juga sudah saya tuliskan untuk yang nomor 4 lah. Matahari itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian untuk yang air terjun itu digunakan sama ya sebagai pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan generator yang digerakkan dorongan oleh air terjun ya. Jadi air terjun juga bisa kita gunakan sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Jadi dapat memutar turbin. Nah, turbin kemudian dihubungkan dengan generator sehingga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Oke, untuk muatan IPA sudah selesai. Kita lanjutkan untuk muatan bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. 1. Memisahkan baju berwarna dan baju putih merupakan tahap awal mencuci dengan mesin cuci. 2. Setelah itu masukkan baju ke mesin cuci dan tuangkan deterjen secukupnya. 3. Isilah mesin cuci dengan air secukupnya. Yang keempat, tekanlah tombol start pada mesin cuci. Nah, gagasan pokok pada paragraf di atas adalah nomor lah. Ini jawaban yang tepat adalah nomor 1 gagasan pokoknya ya. Jadi memisahkan baju berwarna dan baju putih merupakan tahap awal mencuci dengan mesin cuci. Kemudian nomor 2, gagasan pendukung pada paragraf di atas adalah nomor lah. Gagasan pendukungnya berarti nomor selanjutnya yaitu nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Itu jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3 ya. Masih muatan bahasa Indonesia tapi untuk KD yang berbeda ya, KD 3.4. Setelah melakukan percobaan, kegiatan selanjutnya adalah menulis. Nah, yang betul adalah A, laporan. Jadi setelah melakukan percobaan kita harus menulis laporan. Dan nomor 4, buatlah sebuah kalimat ajakan pada poster tentang energi alternatif. Nah, ini energi alternatif ini yang saya gunakan adalah biogas ya. Coba kita lihat di sini kalimat ajaknya adalah biogas murah dan juga ramah. Nah, ini jadi ini merupakan ajakan kita untuk menggunakan energi alternatif biogas. Muatan bahasa Indonesia sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan IPS. Manfaat tumbuhan jarak di bidang ekonomi adalah, nah ini di bacaan juga ada sebenarnya di materi ya. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Menghasilkan buah untuk dijadikan minyak gosok. Lanjut ke nomor 2 untuk muatan IPS ya. Buah jarak dapat diolah menjadi, nah buah jarak ini dapat diolah menjadi apa? Kita lihat jawabannya untuk yang muatan IPS nomor 2. Nah, dapat diolah menjadi minyak gosok ya.
Kemudian nomor 3, manfaat singkong dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah, nah, singkong itu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan untuk kemudian dijual ya. Misalnya bisa jadikan keripik singkong, dijadikan geduk. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan dampak positif pemanfaatan tumbuhan jarak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk nomor 4. Nah, ini sudah saya tuliskan ya dampak positifnya. Nah, minyak dari jarak dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua, buah jarak dapat diolah menjadi minyak gosok. Dan yang ketiga, penanaman jarak membuka lapangan kerja. Lanjut kita ke muatan PKN ya, nomor 1. Setelah makan, Udin meminum air miliknya di meja makan. Tindakan Udin tersebut merupakan contoh titik-titik. Lah, ini merupakan hak ya. Lanjut ke nomor 2. Kewajiban menghemat energi yang dapat kita lakukan pada siang hari adalah, ya, ini sudah saya tuliskan juga ya. Oke, mematikan lampu ketika tidak digunakan ya. Kemudian yang kedua, menggunakan listrik secara bijak. Ini kewajiban kita ya untuk menghemat energi pada siang hari. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apakah kewajiban kita terhadap penggunaan air? Nah, kewajiban kita terhadap penggunaan air itu apa? Nah, ini kewajiban terhadap penggunaan air yaitu menggunakan sebaik-baiknya dan tidak boros. Itu kewajiban kita terhadap penggunaan air. Lanjut ke nomor 4. Tuliskan kewajibanmu dalam memelihara lingkungan di sekitar rumah. Nah, dalam memelihara lingkungan di sekitar rumah itu apa? Kewajiban kita adalah dalam memelihara lingkungan sekitar rumah, yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya, kedua menjaga lingkungan dengan baik, dan yang ketiga tidak menggunakan pestisida. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertanyaannya apa ini? Ya, kita diminta untuk menuliskan kewajiban yang harus kamu lakukan saat kamu melihat temanmu membuang sampah seperti pada gambar. Lalu hak apa yang kamu dapatkan setelah melakukan kewajiban tersebut ya. Jadi gambarnya di sini adalah ada seorang anak yang buang sampah sembarangan ya di kelas. Oke, hak dan kewajiban apa yang kita lakukan? Oke, di sini Oke, jadi hak kita adalah mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, sehingga kewajiban kita mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, sehingga kita mendapatkan hak apa? Haknya kelasnya akan menjadi bersih. Kita lanjut ke muatan matematika ya, walaupun sudah terpisah ya pelajarannya, tapi karena ini ada saya bahas sekalian ya. Bentuk pecahan campuran dari 13/4 adalah 31/4. Jadi caranya ini 13 kita bagi 4, dapatnya kan 3, sisanya adalah 1 ya. 3 kali 4 kan 12, berarti 31/4. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, bentuk desimal dari 8/5 adalah 1,6 ya. Ini pakai cara Prokabit ya, 8 dibagi 5. Kemudian nomor 3, istilah titik-titik dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Untuk yang A ini adalah lebih besar ya, bisa disamakan dengan cara diubah desimal, boleh, atau diubah pecahan biasa ya. Kemudian untuk yang B ini juga lebih besar, yang C sama dengan, dan yang D adalah lebih besar ya. Caranya sama, kita samakan dulu bentuknya ya. Mau diubah ke desimal semua boleh, atau mau diubah ke bentuk pecahan biasa juga boleh ya. Kemudian lanjut kita ke KD 3.3, kita diminta untuk melengkapi tabel ya. Jadi di sini udah ada 4/5, maka bentuk persennya adalah 80%, desimalnya 0,8. Kemudian ini ada bentuk persennya 60%, maka desimalnya 0,6, dan pecahan biasanya adalah 3/5. Lanjut di sini ada 0,20, maka bentuk persennya adalah 20%, dan bentuk pecahan biasanya adalah 1/5 ya. Ini tadi 2/10, kita sederhanakan lagi jadinya 1/5 ya. Berarti yang bagian D ini ada 0,75. 0,75 itu berarti 75%,
Dan bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Dan yang E ada 5/8. 5/8 berarti persennya 62,5%. Dan desimalnya adalah 0,625. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih matematika ya, soal nomor 5. Dayu memiliki 10 pulpen, 3 diantaranya berwarna merah. Tuliskan bentuk persen dari pulpen warna merah tersebut. Nah, berarti 3/10 ya. 3/10 kalau kita ubah ke dalam bentuk persen ya, penyebutnya kita jadikan 100, maka 10 kita kalikan 10, maka 3 juga kalikan 10 berarti 30% ya. Caranya seperti itu. Kemudian untuk yang B, Udin memiliki 8 buah jeruk, 2 diantaranya sudah busuk. Tuliskan bentuk bilangan desimal dari buah yang busuk tersebut. Yang busuk berarti 2/8. 2/8 itu kalau kita jadikan desimal 2/8 berarti kita sedang jadinya 1/4. 1/4 itu dalam bentuk desimal adalah 0,25. Lanjut ke kita muatan SPDB ya, KD 3.2. Bernyanyi secara berkelompok disebut dengan paduan suara. Kalau solo itu adalah sendiri, trio itu berarti bertiga, duet itu berdua. Lanjut ke nomor 2, jenis pernapasan yang baik untuk bernyanyi adalah, jawabannya yang tepat adalah pernapasan diafragma atau D. Nomor 3, apa yang harus dilakukan sebelum menyanyi? Nah, di sini sudah coba saya tuliskan ya. Yang dilakukan sebelum bernyanyi adalah pemanasan terlebih dahulu ya. Ini di materi juga ada ya, bisa dibuka materinya. Sebelum bernyanyi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nomor 4, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Sikap tubuh saat bernyanyi adalah berdiri tegap. Nomor 5, menurutmu bagaimana cara agar vokal grup yang kamu bentuk dapat menyanyi dengan kompak? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya, agar dapat bernyanyi dengan kompak. Yang pertama, kita harus melatih seluruh anggota bernyanyi sesuai tempo dan irama. Jadi kita latihan seluruh anggota dulu ya untuk bernyanyi sesuai tempo dan irama. Kemudian yang kedua, melatih seluruh anggota agar percaya satu sama lainnya. Inilah supaya vokal grup yang kita bentuk dapat bernyanyi dengan kompak. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal dari buku Bu Pena ya. Untuk soal tema 2, subtema 3. Untuk penjelasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Devina Mutia. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.